Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Miss Isna. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Sebelum Miss mulai pelajaran ini, jangan lupa kalian siapkan buku tulis dan juga alat tulis kalian ya untuk mencatat pelajaran hari ini. Baik, kita mulai dari pelajaran 1, yaitu mengaji surah At-Tin. Yang pertama, membaca surah At-Tin, dan yang kedua yaitu menghafal surah At-Tin. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu membaca surah At-Tin. Disimak baik-baik ya. Surah At-Tin termasuk dalam kelompok surah Makkiyah, yaitu surah yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah At-Tin merupakan surah yang ke-95 dan terletak pada juz 30. Surah ini terdiri atas 8 ayat. At-Tin artinya buah tin, yaitu nama buah yang terdapat di wilayah Jazirah Arab. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama surah At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Kita mulai terlebih dahulu dengan membaca ta'awuz dan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku, dalam membaca Al-Quran harus dilakukan menurut makhraj dan tajwidnya. Begitu juga ketika membaca surah At-Tin. Cara melafalkan setiap hurufnya harus tepat agar bacaannya fasih. Begitu juga harus memperhatikan bacaannya apakah harus jelas atau mendengung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surah At-Tin adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harokat sukun, cara membacanya harus dipantulkan. Perhatikan contoh di bawah ini. Bacaan qalqalah, summa radadnahu, dan lafaz laqad. Di situ penjelasannya ada huruf dal mendapat harokat sukun. Maka huruf dal yang berharokat sukun ini harus dipantulkan bacanya ya. Summa radadnahu laqad. Contoh yang kedua, taqwimin khalaqna. Sini ada huruf qaf berharokat sukun, maka huruf qafnya harus dipantulkan. Adapun huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Atau supaya kalian lebih mudah menghafalnya,
Huruf qalqalah bisa disebut baju di toko. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu tanda baca mad. Nah, di dalam surah At-Tin ini banyak terdapat tanda baca mad. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda baca mad, baik ketika berharokat fathah, kasroh, maupun dhammah. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh mad fathah yaitu laqad khalaqnal insana. Nah, di situ ada alif insana. Namun sebelum huruf alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh yang kedua, wa amilus sholihat. Nah, di situ ada fathah yang harokatnya berdiri. Di situ disebut mad fathah. Lalu yang kedua ada mad kasroh, contohnya wattini. Tandanya ada huruf ya sukun, namun sebelum huruf ya sukun berharokat kasroh. Waturi sinin. Yang ketiga yaitu mad dhammah, contohnya illalladzina amanu. Tandanya ada waw sukun, namun sebelum huruf waw sukun terdapat harokat dhammah. Yang ketiga, perhatikanlah cara membacanya berdasarkan ilmu tajwid. Ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Perhatikan contoh lafal di bawah ini. Al-insana. Di sini dibaca ikhfa atau dibaca samar. Mengapa dibaca ikhfa? Karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Maka dibacanya samar atau mendengung. Falahum ajrun. Dibaca izhar syafawi jelas karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Ajrun ghairu. Dibaca izhar halqi sama dibaca jelas juga karena ada huruf ro tanwin yang berharokat dhammah tain bertemu dengan huruf ghain. Yang terakhir mamnunin menjadi izhar syafawi dibaca jelas karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Baik, kita bahas satu persatu, dimulai dari ikhfa, dibaca samar. Cara membaca ikhfa yaitu mengeluarkan suara nun sukun atau tanwin dari rongga hidung sehingga terdengar samar atau menjadi suara n atau eng. Adapun huruf ikhfa yaitu ada 15. Ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, z, fa, qaf, dan kaf. Jadi itulah 15 huruf ikhfa. Yang kedua ada izhar halqi, yaitu dibaca jelas. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf izhar. Adapun huruf izhar ada 6, yaitu alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Izhar syafawi sama artinya dibaca jelas. Namun perbedaannya kalau izhar syafawi adalah mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi jika ada huruf mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, maka dibaca jelas, hukumnya menjadi izhar syafawi. Contoh dalam surah At-Tin terdapat di ayat 6 yang berbunyi illalladzina amanu wa amilus sholihat
wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di sini sudah Miss tandai dengan warna merah. Yang pertama ada ajrun ghairu. Di situ ada huruf ro berharokat dhammah tain ya atau tanwin bertemu huruf gha. Maka dia hukumnya menjadi izhar halqi, harus dibaca jelas. Yang kedua ada falahum ajrun. Di situ ada huruf mim sukun bertemu dengan alif, maka hukumnya menjadi izhar syafawi, harus dibaca jelas, tidak boleh mendengung ya. Yang ketiga ada mamnunin. Ada mim sukun bertemu dengan huruf nun, maka hukumnya izhar syafawi, sama ya, harus dibaca jelas. Baik anak-anakku semua, itulah materi kita hari ini. Bagaimana? Sudah paham semua? Jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Miss Isna ya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu hafalkan surah At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Namun jangan lupa perhatikan makhraj hurufnya dan juga tajwidnya ya. Mintalah bantuan ayah atau ibu kalian untuk menyimak bacaan dan hafalan kalian. Tetap semangat dan jangan bosan untuk menghafalnya ya. Jika kalian sudah hafal, kalian bisa mengirimkan video atau rekaman ke Miss Isna dengan mencantumkan nama lengkap kalian dan juga kelas kalian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PAI kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu surah At-Tin termasuk kelompok surah Makkiyah yang berjumlah 8 ayat dan termasuk surah yang ke-95 yang terletak pada juz 30. Dan dalam surah At-Tin terdapat beberapa hukum tajwid yang harus diperhatikan ketika membacanya. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.